Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan perkembangan Islam di dunia yang beranggotakan saya Ahmad Bagus Purnama dan rekan-rekan saya yaitu Adi Fianto Wiji Indra Putra, Afilia Zulfia Zahra, Muhammad Nur Rokim, Selavina Sabrina, dan Salwa Ainun menjelaskan perkembangan Islam dalam setiap periode. Pertama, periode klasik dibagi menjadi dua, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan pada tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Islam berkembang pesat, wilayahnya meluas dari Afrika Utara hingga Spanyol di barat serta Persia hingga India Timur. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam mencapai puncaknya, melahirkan banyak ulama besar. Islam mulai masuk ke Eropa melalui Spanyol dengan Cordoba dan Granada sebagai pusat ilmu pengetahuan dan arsitektur. Yang kedua dari periode klasik yaitu fase disintegrasi, yaitu pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Kekuasaan politik Islam mulai melemah hingga puncaknya Baghdad dihancurkan oleh Hulagu kan pada 1258 Masehi. Kekhalifahan sebagai simbol persatuan politik Islam runtuh, digantikan oleh pemerintahan otonom di berbagai wilayah. Pada masa ini, perkembangan ilmu tetap berlangsung seperti dalam tata bahasa Arab oleh Imam Sibawai dan munculnya penyair terkenal seperti Umar bin Abu Rabi'ah dan Huwais bin Al-Mulawah Laila Majnun. Kufa dan Basra menjadi pusat kegiatan ilmiah dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Secara keseluruhan, periode ini menandai puncak kejayaan Islam dalam ilmu pengetahuan dan peradaban, meskipun akhirnya mengalami perpecahan politik. Periode pertengahan. Periode ini dibagi menjadi 3 fase utama. 1. Fase kemunduran 1 pada tahun 1250 sampai 1500. Diintegrasi politik semakin meningkat dengan perpecahan antara Sunni Syiah serta Arab Persia. Dunia Islam terbagi menjadi 2. 1. Arab dibagi menjadi Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, Afrika Utara, berpusat di Mesir. 2. Persia, Balkan, Asia Kecil, Persia, Asia Tengah, berpusat di Iran. Penaklukan Mongol oleh Genghis Khan dan keturunan menghancurkan kerajaan Islam. Umat Islam di Spanyol mengalami penindasan, dipaksa untuk masuk Kristen atau keluar Spanyol, jatuh ke tangan Kristen secara bertahap. Cordoba 1238 Masehi, Sevilla 1228 Masehi, Granada 1491 Masehi. Pada 1609 Masehi, hampir tidak ada lagi Muslim di Spanyol. Periode pertengahan kedua, fase kedua, kemajuan Islam kedua. Pada 1500 sampai 1700 Masehi muncul 3 kerajaan besar. 1. Kesultanan Utsmani berada di Turki. 2. Dinasti Safawi di Persia. 3. Kekaisaran Mughal di India. Bahasa Turki Urdu mulai berkembang, menggantikan dominasi bahasa Arab dan Persia. Kemajuan lebih banyak terjadi di bidang politik dan arsitektur. Taj Mahal, Banteng Merah, Istana, dan Masjid Delhi. Namun, perhatian terdapat ilmu pengetahuan menurun serta Eropa membangkit dengan ekspedisi ke timur jauh dan Amerika. Periode pertengahan 3. Fase kemunduran kedua 1700 sampai 1800 Masehi.
Kekuasaan militer dan politik Islam semakin melemah. Perdagangan ekonomi Islam jatuh setelah kehilangan monopoli dagangan antara timur dan barat. Ilmu pengetahuan stagna terkait dipenuhi kurvat dan umat Islam cenderung fasilitasis. Eropa semakin maju, mulai menjelajahi wilayah Islam. Tahun 1798 Masehi, Napoli menduduki Mesir, menyadarkan umat Islam bahwa perdebatan Barat dan melampaui Islam. Periode ini menunjukkan kemunduran politik dan ilmu pengetahuan di dunia Islam, sementara Barat bangkit dan memperluas pengaruhnya. Periode modern merupakan masa kebangkitan umat Islam setelah menyadari kemunduran mereka dibandingkan peradaban Barat. Hal ini dipicu oleh ekspedisi Napoleon ke Mesir pada tahun 1798 sampai 1801 yang membuka mata dunia Islam, terutama Turki dan Mesir, akan kemunduran dan kelemahan umat Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan cara untuk meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Konteks Islam dengan Barat sejak masa ini berlainan sekali dengan konteks Islam dengan Barat periode klasik. Pada waktu itu, Islam sedang naik dan Barat sedang dalam kegelapan. Kini sebaliknya, kesedaran ini melahirkan pemikiran dan gerakan pembaruan dalam Islam untuk mengembalikan kejayaan seperti di periode klasik. Usaha-usaha ke arah itu mulai dijalankan di kalangan umat Islam. Namun, Barat di sisi lain juga tengah maju dalam hal itu. Pengembangan Islam di benua Afrika. Islam masuk ke Afrika sejak zaman Rasulullah SAW, dimulai dengan pengiriman 15 delegasi ke Ethiopia yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sejak saat itu, Islam terus berkembang di Afrika dan banyak negara di benua ini menjadi anggota organisasi konferensi Islam. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim di Afrika yaitu yang pertama Ethiopia. Islam masuk sejak zaman Rasulullah SAW. Mayoritas penduduknya Muslim, 65% dari total populasi. Umat Islam umumnya bermazhab Syafi'i, sebagian Hambali dan Hanafi. Yang kedua ada Eritrea, beribu kota di Asmara, terletak di pesisir Laut Merah, mayoritas penduduknya Muslim, bermazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Pernah mengalami tekanan saat penjajahan Inggris dan Italia, tetapi Islam kembali berkembang setelah merdeka. Yang ketiga ada Somalia, mayoritas penduduknya Muslim, banyak madrasah dan masjid berkembang terutama di ibu kota Djibouti. Tantangan dakwah berasal dari gerakan misionaris Kristen dan masalah ekonomi yang masih terpuruk. Yang keempat ada Mauritania, hampir 100% penduduknya Muslim. Mayoritas bermazhab Maliki, Islam berkembang pesat berkat perjuangan gigih umatnya. Afrika menjadi wilayah penting bagi perkembangan Islam dengan penduduk Muslim yang besar dan pengaruh Islam yang kuat dalam kehidupan sosial dan budaya. Dulunya, penduduk-penduduk di benua Eropa mayoritas beragama Kristen, namun kemudian jumlah peningkatan masyarakat Islam mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini dikarenakan agama Islam masuk ke daerah Spanyol pada masa kekhalifahan dinasti Umayyah. Beberapa negara-negara yang banyak tumbuh masyarakat Islam di benua Eropa, yang pertama yaitu Spanyol. Pada tahun 1492, Spanyol berdiri sendiri sebagai kerajaan Islam, namun kemudian tergulingkan oleh pasukan Kristen. Lalu pada tahun 1975, pemuda Spanyol masuk Islam dan mendirikan lembaga Islam di daerah-daerah mereka. Lalu, pada tahun 1978, Undang-Undang Spanyol menyatakan Islam sebagai agama resmi mereka. Lalu, negara yang kedua yaitu Belanda. Penyebaran agama Islam di Belanda adalah berkat usaha dari Mubalik Abdul Wahid van Bommel. Dan pada tahun 1983, berdiri Masjid Megah di Belanda yang diprakarsai oleh Dr. Anders Both. Yang ketiga yaitu Perancis. Agama Islam menyebar di Perancis adalah dikarenakan banyaknya intelektual Muslim dari negara Islam bekas jajahan Perancis yang bermigrasi ke sana dan menyebarkan agama Islam. Lalu yang keempat yaitu Yunani. Terdapat 130.000 umat Islam di Yunani, 5 masjid, 2 madrasah ibtidaiyah, dan 2 madrasah sanawiyah. Contoh perkembangan Islam di berbagai bidang. 1. Perkembangan ekonomi di dunia Islam.
Selama berabad-abad umat Islam hidup dalam tekanan kaum penjajah barat. Kondisi umat Islam sangat memprihatinkan, baik dari segi politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Keadaan itu mulai berubah setelah munculnya kesadaran umat Islam di seluruh dunia untuk bangkit melawan bangsa penjajah dan berusaha sekuat tenaga meraih kemerdekaan dan kebebasan dari kekangan kaum kolonialis barat. Setelah merdeka, umat Islam berusaha membangun negara masing-masing, menjalin kerjasama yang negaranya masing-masing, menjalin kerjasama yang kuat antara sesama negara Islam untuk menjaga stabilitas keamanan luar atau dalam negeri. 2. Perkembangan politik di dunia Islam. Kesadaran umat Islam secara politik mulai bangkit sejak pertemuan umat Islam di Mekah atas praksara organisasi pan-Islamisme. Negara-negara Islam mulai melakukan perlawanan terhadap penjajah di negara masing-masing. Di Indonesia pun muncul berbagai gerakan umat Islam melawan penjajah Belanda. Mereka berjuang dengan gigih dan pantang menyerah seperti Imam Bonjol 1921 sampai 1837 Masehi. Kebangkitan politik di dunia Islam dimanfaatkan kaum muslimin untuk mengusir para penjahat barat, sehingga mereka dapat meraih kemerdekaan dengan hasil kerja kerasnya melawan penjajah. 3. Perkembangan pendidikan dunia Islam. Umat Islam mulai bangkit kesadaran pendidikannya sejak abad ke-19 Masehi. Pada saat itu, kaum muslimin di seluruh dunia menyadari keterbelakangannya di bangsa barat. Para ulama khususnya di Mesir mulai mencari penyebab yang membuat umat Islam terbelakang dan mengkaji kemajuan bangsa barat saat itu. Akhirnya para ulama dan pemerintah Mesir sepakat bahwa sistem pendidikan Islam harus diubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pemerintah Mesir banyak mengirim para pelajar ke luar negeri. Para pelajar itu kemudian kembali ke negerinya dan melakukan pembaruan di bidang pendidikan dan pemikiran Islam, dan mendapatkan hasil yang signifikan. Keberhasilan itu kemudian diadopsi oleh Asia dan Afrika dan mengirim para pelajar ke Universitas Al-Azhar. Sistem pendidikan Al-Azhar menjadi rujukan bagi lembaga pendidikan Islam di seluruh dunia. Seperti di Indonesia terdapat madrasah.